Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Alisa Puspitasari dan di sini juga ada partner kelompok saya yaitu Vergina Moluskas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Alfa selaku dosen mata kuliah Budaya Amerika dan Inggris yang telah memberikan proyek ini untuk kami sehingga dapat menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perbedaan sistem pendidikan di Amerika, Inggris, dan juga Indonesia. Topik yang akan kami bahas adalah sejarah pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum pendidikan, kenaikan kelas, ujian, dan sertifikasi, serta kalender pendidikan. Baik, untuk slide pertama akan dibahas oleh rekan saya, Vergina. Untuk Vergina, waktu dan layar dipersilahkan. Topik pertama yaitu sejarah pendidikan. Dimulai dari Amerika Serikat. Yang pertama, di zaman kolonial. Amerika Serikat diawali di bawah kolonialisme Inggris, sehingga peranata sosial dan koloni Spanyol dan Prancis yang terbentuk di wilayah Amerika telah runtuh sepenuhnya atau sudah berasimilasi dengan perkembangan yang berasal dari Inggris. Sekolah pada awalnya berorientasi hanya pada agama. Masyarakat yang berada pada lapisan sosial ekonomi bawah hanya boleh mengenyam pendidikan di sekolah ibu, yaitu sekolah yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan agama. Sedangkan masyarakat pada lapisan sosial ekonomi atas dipersiapkan untuk menjadi pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, ataupun pemimpin negara melalui sekolah Latin. Dan pada saat itu, anak perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk bersekolah sebagai bentuk nyata diskriminasi gender yang terjadi di banyak negara yang sedang terjajah oleh bangsa lain. Kedua, pendidikan pertengahan abad 19 di periode reformasi. Pada abad 19, public school dirancang untuk membentuk kompetensi dan keterampilan dasar warga negara yang tersebar luas di seluruh Amerika. Tapi ironisnya tenaga pendidik dan fasilitas penunjang pendidikan saat itu masih sangat sedikit, sehingga dalam perkembangannya terjadilah reformasi di bidang pendidikan yang berhasil memunculkan gerakan persatuan kelompok sosial yang berbeda keinginannya. Nah, keberhasilan gerakan tersebut mendukung perkembangan public school, yang akhirnya di pertengahan abad 19, public school dirancang untuk memberikan pendidikan dasar umum sehingga lulusannya diharapkan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik yang bisa memasuki dunia kerja. 3. Pendidikan awal abad 20 di periode progresif. Pada zaman progresif terjadi sentralisasi pengawasan dan elaborasi dalam sistem pendidikan common school. Para ahli pendidikan menggunakan kekuatan negara untuk memperkuat posisi, misalnya untuk memperoleh sertifikasi, dana, standarisasi fasilitas, dan kurikulum. Pada masa ini juga muncul pemikiran bahwa common school tidak hanya membekali siswanya dengan pendidikan dasar dan pendidikan moral saja, tetapi juga diharapkan mampu menyiapkan siswa secara langsung agar dapat melakukan peranan dalam hidup bermasyarakat. Yang terakhir, periode fermentaso. Pada tahun 1950-an, masyarakat Amerika dikenal sebagai masyarakat yang religius. Gerakan fermentasi generasi terakhir dalam sejarah pendidikan Amerika diawali pada tahun 1958 sampai pertengahan 1970-an. Pada reformasi di bidang pendidikan, lebih menekankan fungsi daripada tujuan pendidikan. Sehingga sentralisasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan semakin bertambah sebagai akibat dari reformasi pendidikan tersebut. Selanjutnya sejarah pendidikan di Inggris. Yang pertama, lembaga pendidikan di Inggris tercatat pada akhir abad ke-6 pada tahun Anglo-Saxon. Dan sekolah pertama yang berdiri adalah Grammar School pada tahun 598 di Canterbury, Inggris. Universitas Oxford adalah universitas pertama dan tertua di dunia. Kedua, di Inggris mulai merancang program wajib belajar pada tahun 1880. Dan wajib belajar ini hanya untuk anak-anak yang berusia 5-10 tahun hingga batas akhir 14 tahun. Yang ketiga, dengan diberlakukannya Undang-Undang Education and Skill Act mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, batas akhir usia wajib belajar tersebut akan bertahap meningkat menjadi 18 tahun. Terakhir, sejarah pendidikan di Indonesia. Diawali dari sejarah pendidikan masa Portugis. Pada tahun 1536 yang telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak untuk orang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Katolik ini ada beberapa, di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, pendidikan di masa Belanda.
Sekolah pertamanya di Ambon yang didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Dan guru yang ada di sekolah tersebut merupakan guru yang berasal dari Belanda. Sekolah ini juga memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan VOC di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan di masa Jepang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti juga dengan tumbangnya sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa sekolah yang didirikan Jepang di Indonesia di antara lain pendidikan sekolah rakyat, Kokumin Gakko selama 6 tahun, dan sekolah menengah Chugako untuk laki-laki dan Jugako untuk perempuan selama 3 tahun. Dan sekolah kejuruan untuk sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar dan memompa serta mempropagandakan semangat Jepang kepada anak-anak didik di Indonesia. Yang keempat, pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda, salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara. Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Yang kelima, pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah tercipta lebih dari 10.000 guru, 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan, 6.000 gedung SD sudah dibangun, serta 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang telah dibangun. Dan yang terakhir, pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan di masa pemerintahan Megawati juga mengalami perubahan tatanan setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masih berlaku ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Apa itu KTSP? KTSP merupakan kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan serta silabus. Topik yang kedua yaitu tujuan sistem pendidikan. Yang pertama, dari Amerika Serikat. Tujuan sistem pendidikan di Amerika Serikat secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. Kedua, mengembangkan cita-cita dalam praktek demokrasi. Ketiga, membantu pengembangan individu. Keempat, memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir, mempercepat kemajuan nasional. Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat telah mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Selanjutnya, tujuan sistem pendidikan di Inggris. Secara singkat, tujuan sistem pendidikan di Inggris adalah untuk mempersiapkan manusia menghadapi kehidupan dengan membekali mereka ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi to a thriving society atau menuju masyarakat yang berkembang. Dan yang terakhir, tujuan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi lebih baik. Tujuan pendidikan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Topik yang ketiga yaitu sistem pendidikan. Dimulai dari sistem pendidikan di Amerika Serikat. Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat. Akan tetapi, jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap negara bagian. Siswa di Amerika Serikat memulai pendidikannya dari jenjang kindergarten di usia 5-6 tahun hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 di usia 18 tahun. Dan terdapat 14.000 sekolah di Amerika Serikat, dan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana pendidikan sebesar 500 triliun US dollar untuk digunakan keperluan sekolah dasar dan menengah. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari kindergarten hingga 5th grade kelas 5, 4th grade kelas 4, 6th grade kelas 6, atau bahkan 8th grade kelas 8, tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut. Kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian tersebut. Standar pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh school district yang harus mengacu pada AYP atau Adequate Yearly Program. Yang kedua, pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah di Amerika Serikat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu middle school dan junior high. Mulai pada jenjang 6th, 7th, 8th, 9th grade, atau kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 sebagai berikut. Jenjang pendidikan pada middle school atau junior high, grade dan kelas ditentukan oleh faktor demografis seperti jumlah usia siswa sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi siswa sekolah yang stabil. Dan di jenjang ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang dikehendaki dan menggunakan sistem kelas berpindah atau moving class. Sistem pendidikan di Inggris. Pemerintah Inggris memberlakukan program wajib belajar nasional berdasarkan Undang-Undang Pendidikan tahun 1996. Orang tua atau wali di negara bagian Inggris diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap anak berusia 5 hingga 16 tahun mendapatkan pendidikan. Orang tua atau wali yang tidak mengikuti peraturan ini akan mendapatkan sanksi seperti kurungan penjara 3 bulan atau denda sebesar 1.000 euro. Usia wajib belajar ini mencakup jenjang pendidikan dasar, primary school, dan jenjang pendidikan menengah, secondary school, tingkat awal. 1. Pendidikan pradasar atau preschool di usia 3-4 tahun. Pembelajaran yang dilakukan dengan cara bermain. Area pembelajaran meliputi bahasa dan komunikasi, perkembangan fisik, perkembangan pribadi, sosial, dan emosional, literasi, matematika, pemahaman tentang dunia, seni dan rupa. Dan di tahap ini tidak ada ujian khusus untuk menyelesaikan pendidikan di tahap ini. 2. Pendidikan dasar atau primary school di usia 4-11 tahun. Ada 2 key stage di tingkat ini, yaitu key stage 1 untuk tahun pertama dan kedua, serta key stage 2 untuk tahun ketiga hingga kelima. Key stage adalah pembagian tahapan pembelajaran sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang ingin dicapai pada akhir tiap tahapan. Pada key stage 1 dan 2, peserta didik belajar matematika, bahasa Inggris, sains, desain dan teknologi, sejarah, geografi, keterampilan dan desain, musik, olahraga, dan komputer. Selain itu, pada key stage 2, peserta didik juga belajar bahasa asing. Sekolah juga diwajibkan untuk menyediakan mata pelajaran agama di jenjang ini. 3. Pendidikan menengah atau secondary school di usia 11-16 tahun. Ada 2 key stage juga, yaitu key stage 3 untuk tahun ke-7 hingga ke-9 dan key stage 4 untuk tahun ke-10 hingga ke-11. Nah, setelah menyelesaikan key stage 4 di usia 16 tahun, peserta didik akan mengambil ujian General Certificate of Secondary Education atau GCSE. Nah, setelah menyelesaikan ujian tersebut, peserta didik dapat memilih melanjutkan pendidikan menengah atas, jalur akademik, pendidikan vokasi vokasional, program magang, dan pendidikan berkelanjutan, atau bisa langsung bekerja. 4. Pendidikan tinggi atau higher education. Pendidikan tinggi diikuti oleh mahasiswa berusia 18 tahun, dan ada 3 jenjang yang dapat ditempuh, yaitu S1 undergraduate yang berdurasi 3 tahun, S2 master yang biasanya berdurasi 1 tahun, dan S3 PhD yang berdurasi minimal 3 tahun. Lalu ada pendidikan vokasi.
Pendidikan vokasi di Inggris dimulai dari jenjang pendidikan menengah setelah Key Stage 4 hingga pendidikan tinggi. Pada pendidikan vokasi, peserta didik belajar hal-hal praktik yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Nah, ada dua tipe nih dari pendidikan vokasi. Yang pertama, pendidikan vokasi yang berfokus hanya pada pembelajaran di institusi. Yang kedua, pendidikan vokasi yang berfokus pada pembelajaran praktikal melalui program magang. Selanjutnya, bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia? Dimulai dari pendidikan sekolah dasar. Jenjang pendidikan ini di Indonesia tergolong wajib selama 6 tahun untuk dijalani. Biasanya sebelum masuk SD atau sekolah dasar tadi, para orang tua akan terlebih dahulu memasukkan anak-anak mereka ke PAUD. Namun hal ini bersifat tidak wajib karena di jenjang ini hanya untuk membantu anak-anak mereka untuk mengenal dunia belajar seperti calistung, membaca, tulis, dan berhitung secara dasar. Kedua, pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Setelah berhasil melewati tahap di sekolah dasar dengan lama waktu pendidikan 6 tahun, sekolah menengah pertama memiliki waktu sekitar 3 tahun, kelas 7 sampai kelas 9. Yang membedakan jenjang pendidikan ini dengan sekolah dasar adalah terletak pada mata pelajaran tambahannya yang sudah mulai mempelajari tentang ilmu alam dan pengetahuan sosial. Syarat yang harus diikuti siswa di jenjang ini untuk mencapai kelulusan adalah dengan mengikuti UN atau ujian nasional. Namun dalam beberapa tahun terakhir sampai sekarang penerapan UN sudah mulai dihilangkan. 3. Pendidikan sekolah menengah atas atau kejuruan. Yang membedakan SMA dengan SMK adalah terletak pada minat masing-masing siswa akan jurusan. Kalau di SMA memiliki sistem pendidikan dengan menerapkan 2 pilihan jurusan, yaitu IPA dan IPS. Kalau SMK memiliki sistem pendidikan dengan fokus menerapkan program kerja kepada siswanya sesuai dengan minat. Bagi lulusan SMA dan SMK, tentunya sama-sama memiliki peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ada banyak variasi jurusan yang ditawarkan di pendidikan SMK di Indonesia, seperti perhotelan, pariwisata, akuntansi, teknik mesin, teknik komputer, dan masih banyak lagi. Secara garis besar yang membedakan SMA dan SMK juga adalah di SMK berfokus pada praktik untuk persiapan kerja yang lebih baik. Kalau di SMA berfokus hanya pada teori akademik, namun sedikit praktik. Selanjutnya saya akan membahas tentang kurikulum. Di Amerika, siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib meliputi yang pertama sains, di dalamnya terdapat biologi, kimia, dan fisika. Yang kedua ada mathematics, di dalamnya meliputi aljabar, geometri, prekalkulus, dan statistika. Dan yang ketiga ada English, di dalamnya meliputi sastra, humaniora, mengarang, dan verbal. Dan yang terakhir ada physical education atau olahraga. Selanjutnya mata pelajaran pilihan yaitu yang pertama ada athletics, di dalamnya ada cross country, football, basketball, track and field, swimming, tennis, gymnastik, water polo, soccer, softball, wrestling, cheerleading, volleyball, lacrosse, ice hockey, field hockey, crew, boxing, skiing or snowboarding, golf, mountain biking, and marching band. Yang kedua ada Career and Technical Education, di dalamnya meliputi agriculture, business or marketing, family consumer science, and health languages. Selanjutnya ada Computer Word Processing, di dalamnya meliputi Languages and Design. Yang selanjutnya ada Foreign Languages, meliputi biasanya yang umum itu adalah bahasa Spanyol dan Perancis, dan yang tidak umum di sana yaitu Cina, Latin, Yunani, Jerman, Itali, dan Jepang. Selanjutnya ada Performing Arts or Visual Arts, meliputi paduan suara, band, orkestra, drama, seni rupa, fotografi, ceramics, and dance. Dan yang terakhir ada publishing, meliputi jurnalisme, dan buku tahunan dan majalah siswa. Jika di Inggris, dari segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional atau biasa disebut dengan national curriculum. Kurikulum nasional ini ditentukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah. Biasanya di sana dikenal dengan nama School Curriculum Development Council atau SCDC, khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Semula Dewan Pengembang Kurikulum masih menjadi satu dengan Dewan Ujian Nasional, yakni dalam suatu wadah yang bernama The School Council for Curriculum and Examination. Namun, sejak tahun 1982, lembaga tersebut dipecah menjadi dua. Prosedur tersebut dimulai dari usulan kepala sekolah di suatu wilayah yang didukung oleh beberapa sekolah lainnya. Lalu bersama-sama mereka mengajukan ke The Office of Standards in Education, Children's Service and Skill atau biasa disingkat dengan Ofsted. Selanjutnya Ofsted akan mengajak School Curriculum Development Council atau SCDC tadi untuk mengembangkan kurikulum. Hasilnya kemudian akan diusulkan oleh Ofsted kepada Menteri Pendidikan. Setelah Menteri Pendidikan menerima, hal yang sama akan terjadi kembali. Menteri akan menyampaikan rencana perubahan kurikulum nasional ke jenjang struktural di bawahnya hingga sampai ke kepala sekolah. Kurikulum nasional yang disusun oleh Ofsted bersama dengan SCDC berisi 12 mata pelajaran, dibagi menjadi dua, yaitu mata pelajaran inti dan mata pelajaran lain yang wajib dipilih satu atau lebih untuk dipelajari para siswa. Mata pelajaran inti terdapat English, Mathematics, Science yang wajib dipelajari oleh siswa umur 5-15 tahun. Sedangkan mata pelajaran lain yang wajib dipilih satu atau lebih untuk dipelajari para siswa adalah Art and Design, Citizenship, Design and Technology, Geography, History, Information and Communication Technology, Modern Foreign Languages, Music, dan terakhir adalah Physical Education. Seringkali beberapa sekolah menambah pelajaran selain yang saya sebutkan tadi. Adapun pelajaran yang diajarkan di sekolah tetapi tidak diatur dalam undang-undang negara, beberapa di antaranya adalah Religious Education, Career Education, and Sex Education. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemerintah sudah menerapkan berbagai model kurikulum pendidikan Indonesia sejak masa pasca kemerdekaan sampai saat ini. Dimulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, kurikulum berbasis kompetensi 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, dan yang terakhir kurikulum 2013. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 dan kurikulum 2013 karena dua kurikulum ini yang masih dipakai di Indonesia hingga saat ini. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP 2006. Kurikulum ini diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum berbasis kompetensi 2004, tetapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Jadi, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. Selanjutnya ada kenaikan kelas, ujian, dan sertifikasi. Di Amerika, kebijakan pemerintah mengenai kenaikan kelas murid-murid di sekolah ditentukan oleh daerah setingkat kecamatan atau negara bagian. Dalam prakteknya, anak-anak ini boleh tinggal di kelas dan mengulang lagi apabila performansinya memang tidak memuaskan. Mereka ditahan dengan maksud agar keberadaannya di sekolah dari pendidikan dasar hingga SLTA sesuai dengan umurnya. Dan tidak ada ujian nasional di sini. Untuk memperoleh diploma SLTA tidak dituntut suatu ujian resmi, tetapi kehadiran murid atau siswa beserta rapotnya yang baik memang menjadi persyaratan yang ditentukan oleh negara bagian. Tamat dari SLTA pada dasarnya sudah cukup sebagai syarat untuk memasuki perguruan tinggi negeri, walaupun ada daerah-daerah yang tidak melaksanakan ujian masuk. Dalam hubungan ini, Dewan Ujian Masuk Perguruan Tinggi dan Dewan Testing Pendidikan melaksanakan ujian terhadap para pelamar yang ingin masuk perguruan tinggi, dan tes ini bisa dipakai secara nasional. Di Inggris sendiri, untuk jenjang pendidikan primer dan sekunder berlaku sistem K-Stage. Di setiap akhir tingkatan diadakan ujian yang disebut National Curriculum Test dan K-Stage Test, serta evaluasi keseharian siswa oleh para guru.
Jenjang sekunder umumnya diakhiri dengan Ujian Nasional General Certificate of Secondary Education atau GCSE. Setelah tahap ini, kebanyakan siswa meneruskan ke pendidikan lanjutan untuk mempersiapkan ujian Advanced Subsidiary Level dan A2 Level yang dikombinasikan menjadi Advanced Level sebagai persiapan memasuki universitas atau perguruan tinggi. Sistem ini hanya berlaku di England, Wales, dan Irlandia Utara, sedangkan di Skotlandia digunakan tahapan yang berbeda. Selain itu, di Skotlandia ujian GCSE digantikan oleh ujian Scottish Certificate of Education Standard Grade, sedangkan ujian A-Level digantikan dengan ujian SCE Higher Grade. Sedangkan di Indonesia sendiri, untuk syarat kenaikan kelas dapat berupa yang pertama, portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, sikap, dan perilaku, dan prestasi yang telah diperoleh oleh siswa sebelumnya. Yang kedua ada penugasan, yang ketiga ada tes secara luring atau daring, yang keempat ada bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Beberapa syarat tersebut juga berlaku sebagai syarat kelulusan tingkat akhir, karena pada tahun 2021 Mendikbud Nadiem Makarim sudah menghapus ujian nasional. Dan untuk masuk ke perguruan tinggi, biasanya dengan nilai raport atau SNMPTN dan UTBK, yaitu tes berbasis komputer, biasa disebut dengan SBMPTN yang diadakan oleh pemerintah. Yang terakhir ada ujian mandiri yang diadakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Dan yang terakhir ada kalender pendidikan. Di Amerika, kalender akademik biasanya dimulai sejak musim gugur atau setelah libur musim panas pada bulan Agustus atau September. Kemudian dilanjutkan sampai bulan Mei atau Juni. Itu sudah termasuk libur musim dingin. Dan akhir dari tahun akademik biasanya jatuh saat musim panas. Tahun akademik terdiri dari 2 waktu atau term yang akrab kita kenal dengan sebutan semester. Beberapa perguruan tinggi menggunakan 3 term yang disebut sebagai sistem trimester, sebagian lagi menggunakan sistem quarter dari 4 term, termasuk sesi sekolah pilihan di musim panas. Namun sesi atau sekolah pada musim panas tidak terhitung karena tahun akademik terdiri dari 2 semester atau 3 term quarter. Lalu di Inggris, tahun ajaran berlangsung dari akhir September hingga akhir Juli dengan 2 libur selama musim panas. Waktu belajar siswa umumnya dari hari Senin hingga hari Jumat, sedangkan hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Pada umumnya, jam belajar per hari sebanyak 4,5 jam atau tergantung tingkat jenjang pendidikannya. Hari efektif selama 200 hari atau 20 minggu per tahun, jumlah jam belajar adalah 23,5 jam per minggu. Sedangkan di Indonesia, tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli, lalu berjalan 6 bulan untuk berganti semester selanjutnya. Namun ternyata Indonesia pernah memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari. Jadi sebelum tahun 1979, tahun ajaran baru sekolah itu dimulai pada bulan Januari, sementara akhir tahun ajaran selesai pada bulan Desember di tahun yang sama. Alasan Menteri Daud saat itu sampai mengubah waktu tahun ajaran baru di Indonesia menjadi ke bulan Juli adalah untuk mempermudah rencana anggaran pendidikan, menyesuaikan tahun ajaran luar negeri, dan mempertimbangkan musim hujan pada bulan Desember. Baiklah, demikian hasil presentasi kami mengenai perbedaan sistem pendidikan di Amerika, Inggris, dan juga Indonesia. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat menambah ilmu baru dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian.